wabarakatuh. Juga kita akan masuk ke materi kedua, static analysis. Contoh kasus berikutnya. Objek yang akan kita bahas adalah pin penerus daya pada chain conveyor. Jadi ini ada sebuah conveyor untuk mengangkut material kapur, digerakkan oleh motor listrik dengan sistem rantai transmisinya. Kemudian ada sebuah poros terhubung ke pipi engkol. Ada dua pipi engkol di sini, pipi engkol yang terluar dan pipi engkol yang bagian dalam. Kemudian antara pipi engkol ini terhubung dengan pin, sebuah pin ini. Jadi pipi engkol yang bagian dalam itu tidak terkoneksi dengan poros, tapi dia terkoneksi dengan sprocket dan rantai. Jadi apabila pipi engkol bagian luar berputar, barulah pipi engkol bagian dalam yang ikut berputar. Kemudian apabila pipi engkol pin ini putus atau patah, maka rantai sprocket tidak akan ikut berputar. Jadi pin ini memang sengaja didesain atau digunakan sistemnya untuk sebagai pengaman terhadap rantai ini. Jadi yang dikorbankan adalah pin ini yang akan putus. Jadi kalau dia langsung sprocket ke poros yang terhubung dengan motor atau gearbox, maka nanti yang putus bisa rantainya jauh lebih mahal. Kemudian ini bentuk pinnya, dan ini dimensi dari pin, panjangnya 72 mili, diameter 1 inci. Kemudian di sini ada untuk spi atau penghalang agar pipi engkol tidak bergeser mana-mana. Materialnya kita pilih nanti adalah IC 1050 dengan yield strength 340 MPa. Kemudian elongation sebanyak 15%. Ini sistem komponennya, jadi ada motor listrik, kemudian gearbox terhubung ke shaft, dan shaft ada pada bantalan. Kemudian ini sprocket akan terhubung dengan pipi engkol bagian dalam dan tidak terhubung dengan poros. Kemudian ini pipi engkol bagian luar terhubung dengan poros dengan pasak, kemudian baru dipasang pin terhadap pipi engkol bagian dalam. Jadi sistemnya ini putaran, pipi engkol juga ikut berputar. Kemudian ada spesifikasi conveyor ini. Gaya yang bekerja pada conveyor mengikuti rumus berikut. Setelah dihitung tegangan yang bekerja itu kita anggap sama antara tegangan rantai dengan pin yang bekerja, itu sebesar 13.000 Newton. Langsung saja kita gambar part dari pin penerus daya ini. Kita gunakan revolve pakai bidang WZ. Perlu diketahui bahwa ketika bekerja, pin ini yang bersentuhan dengan pipi engkol hanya setengah bagiannya saja. Jadi yang tertekan maupun yang tertahan itu hanya setengah bagian. Bagaimana nanti kita memodelkan pin ini agar
tidak seluruh permukaan shaft dari pin terkena oleh gaya yang bekerja. Jadi intinya kita bikin 2 kali revolve, jadi pinnya jadi setengah-setengah. Jangan lupa untuk membuat center line, karena ini proses revolve. Walaupun kita bisa gunakan Z axis nanti untuk revolve, kita kasih dimensi. Ini tadi panjangnya 72, ini 3, diameternya 25, diameter alur pit itu 12, enam 26 dan 631. Lebar alur ini 6, ini 26, ini 6. Nah, sketnya sudah jadi, kita finish. Nah, ini kalau dia full 1 putaran, jadi kita bikin dia 2 kali revolve, jadi hanya 180, atau kita lihat oke. Nah, kalau dia 180, face-nya permukaan ini sekali klik semuanya, padahal ini yang kontak itu hanya setengah, ini juga setengah. Jadi kita ulang, ini hanya 180, ini setengahnya, dan kita tambah lagi setengahnya di sebelahnya. Ini solid. Oke. Kita lihatnya, jadi ada 2 revolusi. Kita rubah ini jadi arahnya di sebelahnya. Nah, itu oke. Nah, jadi ini ada 2 face jadinya, setengah-setengah. Nah, ini. Jadi nanti yang kontak dengan bagian dalam dari hole pin dari pipi engkolnya setengah ini ditekan, satu lagi ditahan, sebelah sini ditahan. Oke, kita lanjut ke, kalau modelnya sudah selesai, kita lanjut ke simulasi, masuk ke stress analysis, create study. Kita kasih nama pin penerus daya. Oke.
material, kita material, kita lihat mana yang cocok. Kita coba steel carbon steel propertiesnya mechanical, steel strength-nya 350. Kalau ini IC 1050 dia di 340. Nah, kita bisa rubah menjadi 340 ya strength-nya. Kita apply, oke. Ini kita add material steerable-nya. Oke. Kita pakai steel carbon. Oke. Lanjut ke constraint. Jadi ini bagian dalam, ini bagian luar dari ini. Kita anggap gayanya bekerja dari sini, berarti sebelah sini kita tahan. Fix constraint, kita tahan di sini. Play. Sudah ada lambang fix constraint-nya. Kemudian kita kasih force di sisi perlawanan. Nah ini dia. Jadi kalau dia bentuknya satu solid pin, maka dia akan tersalib kedua-dua bidang ini. Jadi kita hanya ingin sebelahnya saja. Nah itu arahnya. Sarannya 13.458. 13.458. Atau boleh di arah X kita bikin. Oke. Lanjut ke mesh view. Saya rasa ukuran meshnya terlalu besar, ini bisa kita haluskan. Kita bikin ini 65, tambah 2, 3, ini 1, 0.75. Oke, kita update meshnya. Nah ini jauh lebih halus, jadi makin halus kan semakin detail hasil dari simulasi. Nanti barangkali bisa dimodifikasi, kita kasih radius di sini agar tidak terjadi konsentrasi tekanan di sisi ini maupun sisi dalam. Baik, lanjut kita hitung gaya yang bekerja. Nah, ini dia gaya yang bekerja.
Jadi memang bagian yang diameter kecil ini yang akan menjadi bagian konsentrasi tegangan. Kalau kita lihat dari atas, ini bengkoknya seperti itu. Kita lihat hasil dari bengkok ini juga akan sama seperti ini tahannya. Maksimum gaya bekerja adalah 1329 megapascal. Kita lihat safety factor 0,26, jadi sangat tidak aman di bagian dalam ini. Jadi demikian kasus yang kedua. Spesimen arah X 0,27 mili bergerak bengkoknya. Sebenarnya ini bisa dilakukan dengan sistem analisis dinamik karena kerja pin ini berulang-ulang, tapi kita coba analisis secara statik. Jadi masih banyak peluang untuk melakukan eksplor terhadap objek ini. Saya rasa demikian dulu simulasinya. Lanjut kalau mau kita bikin report. Baik, demikianlah simulasi yang kasus yang kedua ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.